Pertanyaan malaikat tadi yang disampaikan, saya menjawabnya dengan singkat saja tadi. Permasalahannya adalah ketika malaikat nampak dalam wujud seorang manusia, artinya sama sekali bukanlah bahwa malaikat memiliki tubuh seperti halnya manusia pada umumnya, melainkan itu merupakan pandangan kasyaf. Dan dalam pandangan kasyaf, terkadang manusia dapat mengenalinya dan kadang juga tidak mengenalinya. Sebagaimana dalam Al-Quran terdapat dua riwayat yang darinya dapat diketahui bahwa berkenaan dengan seorang nabi yang mulia dan seorang wanita suci. Pada awalnya tidak dapat mengenali malaikat. Berkenaan dengan dua nabi. Pertama berkenaan dengan Hadrat Ibrahim, yakni ketika malaikat datang, Nabi Ibrahim langsung masuk ke dalam untuk mengambil daging kambing yang sudah dimasak dan dihidangkan kepada tamu. Ketika tamu itu menolak untuk memakannya, Nabi Ibrahim baru menyadari bahwa tamu itu adalah malaikat, karena jika manusia biasanya mau memakannya. Begitu halnya juga dengan Nabi Lut. Pada awalnya beliau tidak mengenali. Ketika Jibril memberikan pesan kepada Hadrat Maryam bahwa beliau akan melahirkan anak, pada awalnya Hadrat Maryam tidak mengenalnya bahwa beliau adalah seorang malaikat dan beliau beristighfar. Hadrat Maryam beranggapan bahwa pria ini memiliki niatan buruk yang ingin menjalin hubungan tidak senonoh dengan beliau, untuk itu menyebut-nyebut anak. Lalu beliau mengatakan bahwa aku adalah wanita baik-baik, sehingga tidak bisa aku diharapkan dapat melakukan perbuatan yang senonoh. Baru laki-laki itu mengatakan bahwa aku adalah malaikat Tuhan, dan aku sampaikan kepada engkau pesan ini. Untuk itu, ketika Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan kasyaf, pada awalnya seseorang beranggapan bahwa ini adalah seorang pria. Lalu Allah Ta'ala menjelaskannya kembali dalam corak kasyaf. Walhasil tidaklah mesti manusia dapat mengenali bahwa itu adalah malaikat, karena Allah Ta'ala akan menjelaskan juga bahwa itu adalah malaikat. Pada zaman Hadrat Rasulullah SAW, suatu ketika ada seorang pria yang hadir ke hadapan Rasulullah dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan ketika Rasulullah menjawab setiap pertanyaan, pria itu menjawab, benar, benar. Benar apa yang Anda katakan. Berkenaan dengan pria tersebut, sahabat mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat pria itu sebelumnya di Madinah dan tidak nampak juga seperti seorang musafir dengan pakaian yang rapih dan tubuh yang bersih dan tidak terdapat tanda-tanda kelelahan di wajahnya dan juga tidak nampak berdebu. Ketika pria itu menyelesaikan pertanyaannya, ia meminta izin lalu meninggalkan majelis Rasulullah dan setelah itu tidak nampak kepada siapapun. Rasulullah SAW bersabda mengenai hal itu bahwa pria itu adalah Jibril yang berubah wujud dalam corak seorang pria lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya dengan tujuan untuk mengajarkan kalian. Jibril ingin mengajarkan hal-hal tadi kepada kalian melalui perantaraanku. Untuk itu tidaklah mesti bagi manusia untuk mengenali malaikat-malaikat tadi. Namun orang yang kepadanya diutus malaikat oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri akan memberikan ilmu untuk dapat mengenalinya. Untuk itu jika malaikat turun kepada Anda, tidak perlu khawatir, Allah Ta'ala yang akan memberitahukan kepada Anda. Insya Allah. Ini bukan hal yang mustahil. Allah Ta'ala dapat menurunkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Berkenaan dengan mukmin pada umumnya difirmankan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan memang bukan olok-olokan, terkadang malaikat turun kepada hamba Allah Ta'ala, seorang mukmin biasa yang penyabar.